Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar soli-solihah? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 2. Tetap semangat ya. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan soli-solihah membaca Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Kemudian kita akan masuk ke tema 2, memahami penampilan tari kreasi daerah. Silahkan soli-solihah buka halaman 16. Di tema 2 kita akan mengenal pola lantai pada tarian. Pastinya kalian pernah belajar tentang tari-tarian. Hari ini kita akan mengenal pola lantai apa saja sih yang dipakai untuk tarian. Yang pertama ada pola lantai vertikal. Pola lantai vertikal, para penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang maupun sebaliknya. Kemudian yang kedua, pola lantai horizontal. Pada pola lantai horizontal, para penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Mereka berbaris menyamping ke kiri dan ke kanan. Yang ketiga yaitu pola lantai diagonal. Pada lantai diagonal, para penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Dan yang terakhir yaitu pola lantai melingkar. Pada pola lantai melingkar, para penari membentuk sebuah garis lingkaran. Nah, ini dia contoh gambar dari pola lantai. Yang pertama pola lantai vertikal, nomor 2 pola lantai horizontal, nomor 3 pola lantai diagonal, dan nomor 4 yaitu pola lantai melingkar. Kalian juga bisa lihat contohnya di halaman 16 dan halaman 17. Sekarang tugasnya yaitu kalian lihat halaman 19. Di halaman 19 ada tugas, nama tariannya apa, jenis pola lantainya apa. Nah, contohnya seperti kalian isi misalkan tari piring. Tari piring itu jenis pola lantainya adalah horizontal karena mereka berbaris ke samping kiri dan samping kanan. Teruskan sampai nomor 6 seperti yang ada di gambar halaman 18. Ada tari piring, tari oleg, tari maengket, tari gambyong, tari serimpi, dan tari sedati. Silakan isikan di bagian halaman 19. Nah, selanjutnya kita akan belajar tari tradisional yang ada di Indonesia. Silahkan buka bukunya halaman 38 dan 39. Yang pertama adalah tari jaipong. Tari jaipong berasal dari Jawa Barat. Tari ini dibawakan oleh seorang penari atau beberapa penari. Ciri khas dari tarian ini adalah gerakannya yang khas mirip dengan gerakan pencak silat. Kalian bisa lihat contohnya seperti di gambar dan ada juga di halaman 38. Yang kedua adalah tari kecak. Tari kecak adalah tarian yang sangat terkenal dari Bali. Tari ini dibawakan oleh banyak orang. Biasanya tari ini membawakan cerita Ramayana, yaitu kisah Prabu Rama dalam mencari Dewi Sinta yang diculik oleh Prabu Dasamuka. Kemudian, keunikan dari tari ini adalah tari ini tidak diiringi oleh alat musik gamelan layaknya tari-tari tradisional lainnya, tetapi diiringi oleh suara cak-cak yang dihasilkan oleh mulut dari penari. Kemudian yang ketiga adalah tari remo. Tari ini berasal dari Jawa Timur. Tari ini dibawakan dengan penampilan yang tegap dan gagah. Biasanya tari ini dibawakan untuk pembukaan suatu pertunjukan ludruk atau semacam tarian selamat datang dalam penyambutan tamu. Yang keempat adalah tari tortor. Tari tortor adalah tarian khas dari daerah Sumatera Utara.
Tari ini biasa dibawakan secara berkelompok. Properti yang sangat khas dalam tarian ini adalah digunakannya kain ulos dalam pertunjukannya. Dan yang kelima adalah tari piring. Coba kalian lihat di gambarnya, properti apa yang digunakan? Nah, tari piring ini menggunakan properti piring. Tari piring berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Seperti namanya, tari ini menggunakan piring. Kemudian irama tarian ini adalah riang dan menghentak. Pada akhir pertunjukan biasanya ada atraksi penari yang menginjak-injak piring. Nah, sekarang coba buka buku paketnya halaman 70. Di situ terdapat tari kuda lumping. Contohnya seperti di gambar ya. Tari kuda lumping ini adalah tarian yang menggunakan properti berupa kuda tiruan. Kuda lumping atau juga disebut dengan jaranan atau jaran kepang atau jatilan merupakan tarian tradisional dari Jawa yang menampilkan sekelompok prajurit sedang menunggang kuda. Nah, untuk lebih lengkapnya, coba deh kalian baca di halaman 70, kemudian di situ juga ada tugasnya. Lihat halaman 71, silahkan jawab pertanyaan yang berkaitan dengan kuda lumping. Ada nomor 1, dari manakah kuda lumping berasal? Nah, jawabannya pasti ada di teks tersebut. Jawab sampai nomor 5 ya. Nah, tugas selanjutnya buka halaman 79. Di halaman 79 masih tentang tari-tarian. Silahkan isi titik-titik yang ada di situ. Contohnya nomor 1. Nama tariannya tari apa ya? Nah, itu yaitu tari piring. Tari piring itu berasal dari mana ya? Kemudian musik pengiringnya apa kira-kira? Dan properti yang digunakannya apa? Nah, kalau untuk nomor 1 sudah jelas properti yang digunakannya adalah piring. Silahkan kalian isi nomor 1, nomor 2, sampai nomor 5 di halaman 80. Nah, selanjutnya yaitu bentuk penyajian tari tradisional. Silahkan solihah buka halaman 125. Berdasarkan bentuk penyajiannya, dibagi terdiri dari tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Yang pertama, tari tunggal. Tari tunggal adalah tarian yang diciptakan untuk ditarikan oleh satu orang. Tari tunggal dapat dibawakan oleh penari laki-laki maupun perempuan, yang termasuk tari tunggal antara lain tari Trunajaya, Klana, Panji Semirang, Ngrema, Topeng Priangan, dan Kandagan. Nah, yang selanjutnya adalah tari berpasangan. Sesuai dengan namanya, tari berpasangan ini ditarikan oleh 2 orang. Tari berpasangan ini bisa sesama laki-laki, sesama perempuan, atau laki-laki dan perempuan. Tari berpasangan ini misalnya tari Bambangan Cakil, tari Olek Tamulilingan, tari Payung, dan tari Karonsi. Dan yang terakhir yaitu tari kelompok. Tari kelompok adalah suatu tarian yang dibawakan oleh 3 orang atau lebih penari secara saling mengisi. Tari kelompok memerlukan kerjasama yang kompak di antara para penari. Tari kelompok misalnya tari Bedaya, Serimpi, Jangger, Kecak, Drama Tari, dan Sendra Tari. Tari kelompok yang mengangkat suatu cerita baik menggunakan dialog maupun tanpa dialog dinamakan drama tari. Drama tari tanpa dialog di Jawa lebih dikenal dengan nama Sendra Tari. Nah, sekarang silahkan solihah kerjakan yang ada di halaman 127. Di tabel tersebut isikan nama tariannya dan bentuk penyajian tari. Contoh, tari oglek. Tari oglek bentuk penyajiannya yaitu dengan tari berpasangan dan seterusnya. Isikan sampai nomor 5. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Untuk tugasnya nanti diperiksa pas luring ya. Terima kasih untuk solihah yang sudah mendengarkan materi dari Bu Pipin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.